I will always speak to you. The one you gave to me at the end. It doesn't mean you're not here anymore. Berfokus di suatu desa yang dekat dengan pantai dan sangat akrab dengan kesunyian, kita diperhadapkan dengan seorang bibit cabai-cabean yang bernama Rebecca, di mana pada saat itu dia berada di sana, yaitu sedang menghabiskan waktunya untuk berlibur di tempat kakeknya. Saat Rebecca bermain di pantai, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang bocil yang terus memperhatikannya. Ia bernama Tommy. Tommy tinggal di daerah situ bersama kedua orang tuanya. Ia adalah seorang anak yang ceria dan suka berpetualang. Singkat cerita, di hari berikutnya, Tommy menghampiri Rebecca dan mereka pun sering bermain bersama. Rebecca yang pendiam dan tak memiliki teman sama sekali merasa hari-harinya jadi menarik karena bermain bersama Tommy. Dari sinilah Rebecca mulai tertuju pada teman kecilnya itu. Suatu hari, mereka menemukan seekor siput kecil. Lalu, Tommy berniat mengajari Rebecca untuk membawa siput itu bermain di pantai esok hari. Tapi sayangnya dengan sangat kecewa, Rebecca mengatakan kalau besok ia akan pergi dari sana. Ia akan ikut bersama dengan ibunya yang akan pindah bekerja ke Jepang. Dan sebelum perpisahan itu, Tommy memberikan sedikit aroma jigongnya sebagai kenang-kenangan Rebecca selama di Jepang. Tommy yang masih belum bisa jauh dari cabai-cabean itu mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Rebecca. Ia berkata ingin ikut mengantarkan kepergiannya esok pagi dan sekaligus ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Singkat cerita, ketika di dermaga sudah saatnya berangkat, Rebecca terus menunggu kedatangan Tommy yang ternyata tak kunjung datang juga. Rebecca pun akhirnya tetap harus pergi meski dengan sejuta tanda tanya. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Rebecca tampaknya kini sudah dewasa dan sudah kembali ke tempat kakeknya. Tak lama setelah ia mengenang rumah lama milik kakeknya itu, dengan tak sabar ia pun langsung ingin bertemu dengan Tommy dan lekas pergi ke rumahnya. Dan setelah bertemu dengan ibunya, Rebecca pun diizinkan untuk masuk, tapi bukannya Tommy yang ia temui, melainkan ia melihat seorang cabai-cabean lain yang sedang berada di kamarnya. Namun belum sempat Rebecca melabraknya, tiba-tiba Tommy pun datang dan menyapa Rebecca. Mereka kemudian bercengkrama dan saling memancarkan pandangan yang sama sewaktu mereka pertama kali bertemu. Banyak hal yang ingin Rebecca tanyakan setelah perpisahan belasan tahun lalu. Karena merasa dikacangin cabai-cabean yang ternyata temannya si Tommy itu pun memilih pergi dari sana. Setelah itu, mereka pun pergi ke pantai dan mengenang masa kecil mereka. Terlihat di antara mereka masih canggung satu sama lain, dan untuk mencairkan suasana, Tommy pun tanpa basa-basi langsung melepaskan semua pakaiannya dan kemudian bermain air tanpa malu-malu. Sebelum dari sana, mereka pun makan malam. Tommy kemudian menceritakan kenapa waktu itu ia tak jadi datang ke dermaga untuk mengantar Rebecca. Dan usut punya usut, ternyata waktu itu ia ketiduran. Padahal sebenarnya saat itu ia ingin menyuruh Rebecca untuk membawa teman kecil mereka untuk ikut berpetualang ke Jepang, yaitu seekor siput kecil yang masih disimpan oleh Tommy. Tommy yang sudah dewasa ini adalah seorang siswa biologi. Ia bercerita bahwa saat ini ia sedang bergabung dalam sebuah organisasi yang sedang memperhatikan kegiatan sebuah proyek di suatu tempat. Proyek itu dicurigai menjalankan praktek cloning secara ilegal dan menjadikan binatang peliharaan sebagai bahan percobaannya. Dan esok pagi, Tommy akan ikut organisasi tersebut untuk melakukan aksi penantangan. Ready? Keesokan paginya, Tommy telah mempersiapkan semua barang bawaannya dan hendak pergi dengan mengajak Rebecca. Perjalanan dimulai dengan penuh semangat oleh keduanya. Ketika di tengah perjalanan, Rebecca meminta berhenti sebentar untuk membersihkan perkakasnya yang sudah mulai menguap. Namun belum lama Rebecca keluar dan melempar di semak-semak. Seketika terdengar sebuah suara tabrakan maut yang ternyata itu adalah Tommy dengan keadaannya sudah meninggal. Hari yang awalnya penuh semangat seketika berubah menjadi keheningan. Sebuah surat kecil yang masih ditulis oleh Tommy saat masih anak-anak ditemukan oleh Rebecca.
Di sana, Tommy menuliskan kalau ia akan tetap setia menunggunya selama mungkin. Perasaan Rebecca menjadi kacau sekacau-kacaunya. Ia sangat merasa kehilangan dan sangat terpukul. Di mana seseorang itu yang telah mencuri perhatiannya sejak kecil harus pergi dalam hitungan hari di saat ia baru ingin memulai semuanya. Dalam keadaan masih berduka, Rebecca kemudian memutuskan untuk melakukan klon DNA Tommy. Ia menyampaikan keputusannya itu kepada kedua orang tua Tommy, sekaligus meminta persetujuan sampel DNA Tommy akan diambil dari kasingnya. Sang ibu Tommy pun sontak menolak keinginan itu. Dengan keseriusan Rebecca meyakinkan ibu Tommy bahwa ia akan melahirkannya kembali karena kehidupan membiarkannya pilihan seperti ini. Keesokan harinya, ayah Tommy kembali menemui Rebecca. Lalu terlihat ia menyerahkan surat yang telah ia setujui. Tapi tak mau hal itu nantinya akan menambah kepedihan hati mereka. Orang tua Tommy pun mengambil keputusan untuk pergi menjauh dan meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Rebecca pun terlihat sudah berada di rumah sakit dan tindakan pengkloningan pun akan segera dilakukan. Dan saat Rebecca hendak pergi dari sana, tanpa sengaja bertemu dengan temannya si Tommy bernama Ross. Rupa-rupanya ia adalah seorang perawat di rumah sakit tersebut. Hari-hari telah berlalu. Kini perut Rebecca sudah terlihat membesar. Ia menjaga kandungannya itu dengan sangat baik dan ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan calon buah hatinya. Hingga singkat cerita, tibalah waktunya Rebecca untuk melahirkan anaknya hasil dari pengkloningan DNA dari manusia yang telah tiada. Rebecca mengasuh anak itu dengan penuh kasih sayang dan membesarkannya sendirian. Hingga tak terasa anak itu telah tumbuh memasuki usia pendidikan. Rebecca pun memberikan nama yang sama, yaitu Tommy. Ia menanamkan mindset kepada Tommy bahwa ayahnya telah meninggal tanpa memberitahu siapa ayahnya. Scene kemudian memperlihatkan wajah anak itu yang ternyata memiliki wajah yang sama dengan Tommy saat kecil. Rupanya anak hasil klon sangat identik, bahkan sifatnya pun sama. Karena ia sangat suka berpetualang dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Beranjak di usia Tommy yang mulai mengetahui tentang orang-orang di kehidupan sosial, suatu ketika sedang bermain, mereka bertemu dengan anak perempuan yang bernama Irma. Dan tak lama setelah Irma pergi, di sana Rebecca dikejutkan dengan perkataan Tommy yang menyebutkan kalau Irma adalah anak tiruan dari Tommy dapat mengetahuinya secara persis. Usut punya usut, ternyata pada masa itu bahwa kegiatan pengkloningan anak sudah banyak orang-orang lakukan. Sayangnya anak yang terlahir dari hasil kloningan genetika ternyata menjadi sebuah gunjingan di kehidupan sosial. Ketika Rebecca berkumpul para orang tua dari anak yang tinggal di daerah itu, di sana mereka menggosipkan Irma yang ternyata memang merupakan anak hasil pengkloningan. Mendengar perkataan itu, jelas saja Rebecca merasa sangat canggung terhadap orang-orang tersebut membicarakan dirinya. Her mother gave birth to her own mother. Di lain waktu, Rebecca dan Tommy hendak mempersiapkan acara ulang tahun Tommy. Saat dalam perjalanan pulang, Rebecca melintasi para ibu-ibu yang sedang mengobrol. Anehnya di antara ibu-ibu itu terlihat seseorang yang pernah dikenal oleh Rebecca, yaitu temannya si Tommy dulu. Hingga tibalah malam saat acara ulang tahun Tommy yang akan dimulai. Mereka berdua sangat tak sabar, sudah begitu lama menunggu kedatangan para tamu undangan. Rebecca pun menelpon salah satu ibu dari teman Tommy yang telah diundang. Tapi di situ terdengar bahwa mereka beralasan dan tak mau menghadiri acara tersebut. Karena ternyata kabar telah menyebar bahwa Tommy adalah anak hasil tiruan. Bisa disimpulkan bahwa yang menyebar rahasia pribadi Rebecca itu adalah Rose yang tadi siang sempat Rebecca lihat yang sedang bergosip. Acara malam itu pun akhirnya dirayakan berdua dan Rebecca tak sanggup menjelaskan keadaan itu kepada Tommy. Setelah kejadian malam hari itu, Rebecca memutuskan untuk membawa Tommy pindah ke tempat lain agar tidak terpengaruh dengan keadaan sosial di sekitarnya. Ia membesarkan anaknya itu dengan keadaan kehidupannya semakin diasingkan dan jauh dari tetangga. Sambil bekerja di depan laptop miliknya, Rebecca mengasuh Tommy dengan penuh kesabaran. Meski begitu di usianya yang sangat suka bermain, Tommy terlihat sangat bosan dengan keadaan itu yang hanya ada mereka berdua dalam kesunyian di tepi pantai. Singkat cerita, waktu pun berlalu begitu cepat.
Tommy kini sudah dewasa di mana ia sudah memasuki usia perkuliahan dan mulai mengenal apa itu cangkul-mencangkul. Bahkan Tommy sudah tidak segan lagi untuk membawa pacarnya di depan Rebecca. Namun sayang di masa kedewasaan anaknya itu, tergambar sebuah kesedihan yang dalam dari Rebecca yang menyimpan sebuah perasaan dilema di tengah Tommy dengan pacarnya. Bahkan sesekali Rebecca menyelinap masuk ke kamar ingin diaham-aham oleh si Tommy. Tommy pun mulai merasa ada yang aneh dengan ibunya. Lalu tak lama kemudian datanglah si Monica dan tanpa basa-basi lagi mereka pun ninang-ninung di depan mata Rebecca. Rasa canggung kembali terjadi ketika Tommy membercandai ibunya. Entah kenapa ia bercanda tapi terkesan berlebihan. Hingga di situ Monica yang melihat hal itu memilih berpaling. Sedangkan Rebecca dan Tommy hanya bisa saling menatap satu sama lain. Hingga tak disangka setelah lama tak berjumpa dengan ibu dari mendiang Tommy yang kini sudah tua kembali mendatangi Rebecca. Ia takjub dari hasil keputusan Rebecca yang diambil bertahun-tahun silam. Sambil menahan air mata tapi tanpa mengucap satu sepatah kata pun. Ia lalu pergi begitu saja. Tommy pun di situ jadi ingin tahu siapa orang itu. Dan ada apa dengannya hingga membuat Rebecca menangis. Seolah mengetahui pikirannya, hal itu membuat Tommy jadi bertingkah aneh dan dipenuhi emosi. Ia tahu ada hal yang besar yang telah disembunyikan oleh ibunya. Sementara Monica merasa ada keanehan di antara keluarga ini. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Tommy. Ia justru mendekati sang ibu lalu berusaha memojokkannya untuk mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Rebecca pun akhirnya tak mampu lagi merahasiakannya. Kemudian ia menunjukkan laptop peninggalan almarhum Tommy. Di mana di situ Tommy yang melihat beberapa file foto dan video dengan gambar dirinya bersama cewek-cewek yang ia pertanyakan. Meski ia tahu yang ada di foto itu bukanlah dirinya, apa yang dilihatnya justru membuat Tommy merasakan kebimbangan. Jiwanya memberontak karena tak tahu siapa dirinya dan siapa Rebecca sebenarnya. Tommy yang sudah dirasuki jin botol kecap itu pun tak lagi peduli dengan apapun dan menjadi anak yang berani melawan ibunya sendiri. Bahkan Tommy dengan beraninya memanen perkebunan subuh Rebecca. Kejadian itu pun membuat kehidupan mereka tak lagi seperti seorang ibu dan anak. Tapi kemudian sebuah suasana kaku itu yang menjadi tenang menunjukkan bahwa Tommy memahami semuanya. Tommy yang sudah tidak bisa menjalani hidup seperti ini, ia akhirnya memilih pergi meninggalkan Rebecca dan mencari kehidupannya sendiri. Hingga tinggallah Rebecca seorang diri bersama perasaan dilemanya dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film A Worm. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua. Goodbye.